Assalamualaikum. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang PPN dan PPNBM. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Dasar hukum PPN di Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1983. Di sini terdapat aturan tentang daerah pabean, barang berwujud, dan BKP. UU Nomor 11 Tahun 1994. Ini adalah pajak yang dikenakan secara bertingkat, mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi. Ada juga UU Nomor 42 Tahun 2009. Dalam UU tersebut diatur hal-hal yang berhubungan dengan PPN, yaitu objek yang dikenai tarif, tata cara penyetoran, mekanisme pelaporan, dan sebagainya. PMK nomor 197 PMK.03 tahun 2013, peraturan ini mendasari praktek pemungutan, penyetoran, dan pelaporan oleh PKP. Apa itu pajak PPNBM? PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dasar hukum PPNBM yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak penambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Masuk pada pembahasan pertama yaitu subjek dan objek PPN. Subjek PPN ialah orang pribadi dan juga badan. Nah, subjek PPN ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pengusaha kena pajak atau PKP, di mana PPN dipungut oleh PKP pada kondisi PKP melakukan penyerahan BKP, PKP melakukan penyerahan JKP, PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Kemudian yang kedua dengan PKP, di mana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP. Dalam hal ini, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP di luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang kemudian melakukan kegiatan membangun sendiri. Dan juga ada orang pribadi yang memanfaatkan BKP atau JKP di dalam daerah pabean Indonesia juga merupakan subjek PPN. Namun, kewajiban subjek PPN yang memanfaatkan atau mengkonsumsi BKP atau JKP di dalam daerah pabean ini hanya sebatas pada pembayaran PPN-nya saja, yang umumnya harga yang akan dibayarkan oleh konsumen itu sudah termasuk pungutan PPN. Oke, masuk pada pembahasan objek PPN. Yang pertama itu ada penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian ada impor barang kena pajak. Lalu ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean. Lalu terakhir ada ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud dan ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Pembahasan berikutnya yaitu subjek dan objek PPNBM. Oke, subjek PPNBM. Subjek PPNBM ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan JKP atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Untuk yang kedua, pengusaha yang memilih menjadi PKP, itu meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Kemudian objek PPNBM. PPNBM dikenakan atas yang pertama itu ada barang yang bukan merupakan kebutuhan. Selanjutnya ada non-objek PPN dan PPNBM.
Oke, yang pertama itu ada jenis barang yang tidak dikenakan PPN berdasarkan pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN. Untuk yang pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, marmer, pasir, kerikil, biji besi atau timah atau emas. Lalu ada barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, misalkan kayak beras atau gabah, jagung, sagu, kedelai, daging, telur, dan susu yang belum diolah, buah-buahan, sayur-sayuran, dan garam. Kemudian ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun tidak di tempat. Dan yang terakhir itu uang, emas batangan, dan surat berharga. Untuk non-objek PPNBM, jenis barang yang tidak dikenakan PPNBM itu diantaranya pertama ada barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Lalu ada barang hasil pemburuan, barang hasil pertambangan, terakhir ada saham, obligasi, dan surat berharga. PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai, dijelaskan bahwa ada beberapa transaksi yang atas penyerahannya tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN. Ada pula barang yang sama sekali tidak dikenakan PPN. Pada undang-undang tersebut hanya dijelaskan bahwa perbedaan PPN yang dipungut dan dibebaskan yaitu perlakuan pada pengkreditan pajak masukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pajak terutang, tidak terutang, atau dibebaskan terkait dengan kegiatan di kawasan tertentu, penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar di dalam negeri, dan pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar di dalam negeri diatur dengan peraturan pemerintah. Fasilitas PPN dibebaskan umumnya diberikan kepada PKP yang menyerahkan BKP yang bersifat strategis, BKP atau JKP tertentu, penyerahan kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya dengan asas timbal balik atau resiprokal, dan jasa kebandarudaraan tertentu. Sementara itu, fasilitas PPN tidak dipungut biasanya diberikan untuk penyerahan-penyerahan yang terkait dengan kawasan ekonomi tertentu, seperti kawasan berikat, kawasan bebas, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan kemudahan impor tujuan ekspor. Fasilitas PPN tidak dipungut juga berlaku untuk impor atau penyerahan alat angkutan tertentu yang di bidang pertahanan, TNI atau Polri. Fasilitas-fasilitas ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersendiri. Faktur pajak. Dari sisi administrasi, fasilitas PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut, tidak menggugurkan kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak bagi PKP yang menyerahkannya. Hal ini disebabkan karena pada mulanya transaksi tersebut terutang PPN dan PKP tersebut wajib memungut PPN. Namun, ketika ketentuan perpajakan menetapkan transaksi tersebut masuk dalam lingkup yang menerima fasilitas PPN, maka kewajiban untuk memungut PPN tersebut menjadi gugur, tetapi tidak dengan kewajiban menerbitkan faktur pajak. Untuk kode faktur pajaknya, PPN dibebaskan memiliki kode transaksi 08, sedangkan PPN tidak dipungut memiliki kode transaksi 07. Selanjutnya PPN keluaran dan PPN masukan. Tarif pembayaran PPN diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yaitu tarif umum 10% untuk penyerahan barang dalam negeri. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud dan maupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. PPN keluaran dapat diartikan sebagai PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP kepada pembeli atau konsumen. PPN keluaran biasa disebut dengan VAT out atau VAT. Contoh perhitungannya,
PKP berhasil menjual barangnya sebanyak 80 unit dengan harga jual 100.000, belum termasuk pajak. Penyelesaiannya, kita cari dulu total penjualan, yaitu 80 unit dikali 100.000 sama dengan 8 juta. Kemudian kita kaliin 10% sama dengan 800.000. Itulah PPN keluarannya. Selanjutnya PPN masukan. PPN masukan yaitu pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan import BKP dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dapat dijadikan kredit pajak untuk menghitung sisa pajak berhutang. PPN masukan biasa disebut dengan fade-in atau fade. Contoh perhitungan PPN masukan. Soal di bulan Februari 2019, untuk menambah stok yang sudah ada, PKP melakukan pembelian barang persediaan sejumlah 100 unit kaos dengan harga satuan 70.000, belum termasuk PPN. Cara penyelesaiannya, kita cari dulu total pembeliannya, yaitu 100 unit dikali 70.000 sama dengan 7 juta rupiah. Kemudian dikali 10% sama dengan 700.000. Lalu di akhir masa pajak, pengusaha kena pajak atau PKP harus menghitung besaran PPN keluarannya untuk dibayarkan ke kantor pajak. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, itu artinya PPN kurang bayar. Jika pajak keluaran sama dengan pajak masukan, itu nggak ada atau nihil. Jika pajak keluaran kurang dari pajak masukan, akan dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Contoh perhitungan pajak terhutang. Ini kita ambil soal dari pembahasan sebelumnya. Sudah diketahui PPN masukannya sebesar 700.000 dan PPN keluarannya sebesar 800.000. PPN terhutang sama dengan 800.000 dikurang 700.000 sama dengan 100.000. Nominal 100.000 inilah yang harus disetorkan dan dilaporkan ke kantor pajak. Selanjutnya, kita akan menghitung PPN dan PPNBM terutang. Tarif PPN dan PPNBM. 1. Tarif PPN adalah 10%, diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Tarif PPNBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tarif PPNBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor atau nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. 1. PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Bagaimana menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang? Adalah dengan memperkalikan 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Contoh soal lainnya yaitu seseorang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar 15 juta rupiah. Berapakah PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Jawabannya adalah 10% dikalikan dengan 15 juta. Hasilnya adalah 1.500.000. Contoh soal lainnya, pengusaha kena pajak B mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN, juga dikenai PPNBM, misalnya dengan tarif 20%. Perhitungan untuk PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah 1. Dengan menghitung dasar pengenaan pajak, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Kedua, menghitung PPN, yaitu 10% dikalikan 5 juta rupiah, sama dengan 500.000 rupiah. Ketiga, lalu menghitung berapa besarnya PPN BM dengan mengkalikan 20% kali 5 juta rupiah, sama dengan 1 juta rupiah. Sekian video dari grup kami. Terima kasih atas perhatiannya.